Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Mari bersama sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 10, saya akan bacakan ayat ini bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu Saudara, adakah dari kita yang senang hobi mengoleksi atau menyimpan sampah di dalam rumah kita? Saya pernah menonton video tentang jasa membersihkan rumah, bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Mereka mendokumentasikan bagaimana rumah yang mereka bersihkan itu sangat penuh dengan sampah, berbagai macam sampah. Mulai dari sampah makanan yang dari basah sampai mengering, juga ada plastik kemasan, botol minuman, sampai sampah kamar mandi, tisu-tisu, dan barang-barang lainnya itu berceceran di seluruh penjuru rumah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana rasanya kalau kita yang tinggal di dalam rumah, di dalam keadaan yang seperti itu? Kalau saya, pasti saya merasa sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman, rumah itu pasti berbau sangat tidak sedap. Dan bukan saja tidak nyaman, tetapi juga tidak sehat. Sampah yang menumpuk itu bisa menjadi sumber penyakit bagi penghuninya. Karena itu saya yakin kita semua memiliki satu pemahaman yang sama, yaitu sampah itu bukan untuk dikoleksi atau disimpan di dalam rumah. Tetapi sampah itu harus dibuang ke tempat sampah atau dibuang ke tempat pengolahan sampah. Jadi sampah dalam bentuk fisik kita tahu bahwa itu perlu dibuang. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan sampah rohani, sampah-sampah yang ada di dalam hati kita? Adakah kita juga memiliki dan mempraktekkan yang sama? Kita buang juga sampah-sampah rohani, sampah-sampah dalam hati itu, supaya tidak menjadi sumber penyakit bagi diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan nasihat bahwa menyimpan sampah-sampah rohani di dalam hati itu bukanlah ciri dari manusia yang sudah hidup di dalam Kristus. Bukan ciri dari seorang manusia baru. Semua hal buruk dan rusak yang diyakini di dalam hati itu harus sesegera mungkin dipangkas supaya keyakinan itu tidak berubah menjadi buah tindakan yang jahat. Kalau kita baca dari bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, Paulus sebutkan ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga ada keserakahan, kemarahan, kegeraman, kejahatan, juga ada fitnah, perkataan kotor, dan dusta. Kalau kita melihat di dalam peristiwa di dalam Alkitab dicatat tentang peristiwa Kain membunuh Habel. Kita tahu bagaimana hati Kain menjadi begitu panas ketika dia melihat persembahan dari saudaranya Habel itu diterima oleh Tuhan. Sampah iri hati, sampah kemarahan itu disimpan di dalam hatinya oleh Kain, dan berjalannya waktu sampah itu berbuah menjadi tindakan jahat. Kita tahu bagaimana pada akhirnya Kain membunuh Habel, saudaranya. Bapak Ibu Saudara, semakin lama sampah itu akan membusuk. Sampah fisik mungkin bisa kita cium baunya begitu ya, begitu dia membusuk, yang membuat kita jadi tersadar, oh ternyata ada sampah yang perlu saya buang. Tetapi bagaimana dengan sampah rohani? Sampah-sampah di dalam hati. Mungkin tidak kita sadari ternyata sudah membusuk dan memberikan dampak buruk bagi diri kita sendiri. Mungkin sampah kemarahan yang membuat pikiran kita ini menjadi dipenuhi oleh pikiran-pikiran buruk ataupun juga kebencian, hal-hal negatif terhadap orang-orang tertentu. Mungkin juga sampah hawa nafsu
yang semakin lama sampah ini membuat kita menjadi nyaman, bahkan tidak takut untuk melakukan dosa-dosa tertentu dan sampah-sampah lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk berbenah hati. Kita ini adalah orang yang rajin mengecek apakah ada sampah yang bertumpuk di dalam hati untuk segera kita buang, ataukah kita ini adalah orang yang merasa nyaman-nyaman saja menyimpan sampah-sampah tertumpuk di dalam hati kita. Dan jika memang ada, sampah mana yang masih kita simpan dan pelihara? Apakah percabulan? Apakah sampah kenajisan? Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, perkataan kotor, atau sampah dusta? Karena itu mari kita ingat bahwa Tuhan sudah mengangkat kita dari lumpur dosa. Tuhan sudah menyucikan kita dari dosa-dosa. Masakah kita mau kotori lagi dengan berbagai sampah yang kita simpan bahkan sampai membusuk di dalam hati dan pikiran kita? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya menyimpan sampah. Sampah hanya akan mengotori hati dan menjangkiti kita dengan berbagai penyakit-penyakit dosa. Mari kita buang semua sampah yang ada dan kita gantikan dengan nilai-nilai kasih dan kebenaran Kristus yang membuat kerohanian kita menjadi sehat, yang membuat hari-hari kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan dan kasih-Nya. Dan mari kita meminta Roh Kudus, kita berdoa supaya Tuhan menuntun hidup kita, memelihara hati dan pikiran kita supaya tetap bersih, bebas dari sampah-sampah. Perilaku kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan pun boleh kita semakin muliakan. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh membuang sampah-sampah yang ada di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia baru. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus. Tetapi kami juga sadar dan kami memohon Tuhan, pengampunan dosa daripada Engkau yang masih sering menyimpan sampah-sampah di dalam hati pikiran kami, yang pada akhirnya menghalangi kami untuk boleh mencerminkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah Engkau Roh Kudus boleh terus menuntun hati pikiran kami untuk satu persatu kami boleh lepaskan sampah itu. Kami buang jauh-jauh dari hadapan kami Tuhan. Dan kami gantikan dengan nilai-nilai kasih Engkau Kristus di dalam hati kami. Bantu kami Tuhan untuk boleh terus menyelidiki hati pikiran kami. Untuk kami boleh terus Tuhan mengecek apakah ada sampah-sampah yang masih kami simpan. Ya biar Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh melepaskan sampah-sampah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami satu hari ini Tuhan. Untuk kami boleh merenungkan firman ini dan kami lakukan di dalam hari ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menolong setiap kita.